Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuslin, NIM F1G118057. Langsung saja, ringkasan week 3. Selamat datang di modul tentang respon insiden. Dan modul ini kita akan mempelajari tentang bagaimana organisasi mempersiapkan dan merespon ketika peristiwa menjadi insiden yang dapat mengganggu operasi normal. Untuk kemudahan pemahaman, kami akan menyajikan materi kepada Anda dalam 4 pembelajaran masing-masing dengan kuis penguatan pembelajaran sendiri. Di 4 pembelajaran yang akan disampaikan adalah: pertama, tempat pembelajaran tentang dasar-dasar proses respon insiden. Dan pembelajaran kedua, perencanaan respon insiden, akan mempelajari bagaimana organisasi merencanakan dan menyampaikan program respon insiden yang efektif. Dalam pembelajaran ketiga, deteksi dan penanganan respon insiden, akan mempelajari bagaimana peristiwa dapat menjadi insiden dan bagaimana penentuan itu dibuat. Dalam pembelajaran keempat, pemulihan respon insiden, akan mempelajari bagaimana organisasi pulih di insiden setelah terdeteksi dan setelah dideklarasikan. Bagaimana organisasi menangani sebuah insiden dikenal sebagai respon insiden. Beberapa organisasi menyebutnya sebagai manajemen insiden. Dalam proses perencanaan kontingens, organisasi akan membuat 2 tim tangkap insiden: tim perencanaan respon insiden dan tim reaksi respon insiden. Tim perencanaan respon insiden atau IRPT menangani pengembangan kebijakan rencana pelatihan dan menguji tim reaksi IR. Tim reaksi umum dikenal sebagai tim respon insiden keamanan komputer atau hanya tim respon insiden keamanan. CSIRT ini menangani kejadian aktual, mengimplementasikan rencana dan memberikan umpan balik tentang keberhasilan dan kekurangannya. Ada sejumlah publikasi NIST yang dapat digunakan untuk mempersiapkan insiden yang ditampilkan di sini. Beberapa materi dalam modul ini diadaptasi dari sumber-sumber ini, yang semuanya terjadi dari URL di layar. NIST juga memiliki kerangka kerja keamanan siber yang tersedia di NIST-Gov Cyber Framework, yang memberikan gambaran umum tentang perkembangan keamanan dalam organisasi dan kinerja upaya keamanan siber. Kerangka kerja fase utama pada dasarnya adalah langkah-langkah dalam manajemen insiden yang efektif. Identifikasi di mana mereka mengembangkan pemahaman organisasi untuk mengolah risiko keamanan terhadap sistem, orang, aset, data, dan kemampuan melindungi, mengembangkan, dan menerapkan. Pengamanan yang tepat untuk memastikan penyampaian layanan kritis, mendeteksi pengembangan dan penerapan aktivitas yang sesuai untuk mengidentifikasi terjadinya peristiwa keamanan siber. Tanggapi, kembangkan, dan terapkan aktivitas yang sesuai untuk mengambil tindakan terkait insiden keamanan siber yang terdeteksi. Memulihkan, mengembangkan, dan menerapkan aktivitas yang sesuai untuk mempertahankan rencana ketahanan dan memulihkan kemampuan atau layanan apapun yang terganggu karena insiden keamanan siber. Tahapan kerangka kerja keamanan siber untuk mendeteksi, respon, dan memulihkan secara langsung berhubungan dengan siklus hidup respon insiden yang ditunjukkan di sini. Strategi
penahanan yang efektif membutuhkan pengetahuan keterampilan harus menghapus semua jejak insiden. Apakah virus komputer atau kerusakan air dan mengembalikan semuanya seperti semula. Ini juga melibatkan memastikan insiden tidak dimulai dari awal pada sistem atau area bisnis yang berbeda. Salah satu bagian terpenting dari respon insiden adalah pembelajaran dan peningkatan. Setiap tim respon insiden harus berevolusi untuk menghadapi ancaman baru, teknologi yang ditingkatkan, dan pelajaran yang dipetik. Mengadakan pertemuan pembelajaran dengan semua pihak yang terlibat setelah insiden besar, yang dikenal sebagai laporan setelah tindakan, dapat sangat membantu dalam meningkatkan keamanan dan penanganan insiden. Selamat datang di modul pengelolaan insiden keamanan siber dan bencana tentang respon insiden. Kuliah ini tentang perencanaan respon insiden ketika peristiwa yang merugikan mulai menyerang organisasi itu direklasifikasi sebagai insiden, tetapi hanya jika ditunjukkan terhadap aset informasi memiliki peluang keberhasilan yang realistis, mengancam kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan aset informasi atau sumber daya lainnya. Di sebagian besar organisasi, pengembangan rencana respon insiden dipimpin oleh CISO atau beberapa manajemen keamanan siber lainnya di bawah bimbingan CIO. CPMT biasa akan menunjukkan individu ini untuk memimpin tim perencanaan IR dan kemudian menambahkan anggota lainnya ke tim mengikuti pendekatan yang sama yang telah saya diskusikan sebelumnya. Namun tidak seperti tim lain, IRPT akan memiliki kehadiran TI dan keamanan siber yang besar. Ringkasan week 4 pembelajaran yang akan dibahas. Yang pertama, perencanaan pemulihan bencana, di mana kita belajar tentang proses perencanaan yang kita gunakan untuk bersiap menghadapi bencana. Pelajaran kedua, klarifikasi bencana Anda, di mana kita belajar tentang berbagai jenis bencana dan bagaimana masing-masing dapat dikelola. Pelajaran ketiga, perencanaan bencana, kita belajar tentang proses perencanaan yang kita gunakan untuk siap tangkap jika dan ketika bencana terjadi. Dalam pembelajaran keempat dan terakhir, persiapan bencana, kita belajar tentang tindakan persiapan yang digunakan untuk organisasi untuk siap menghadapi tangkap bencana. Dalam beberapa kasus, insiden aktual yang terdeteksi oleh tim IR dapat meningkatkan ke tingkat bencana, dan rencana IR mungkin tidak lagi dapat menangani pemulihan efektif dan efisien dari kerugian. Kadang-kadang peristiwa menurut sifat langsung diklarifikasi sebagai bencana, seperti kebakaran besar, banjir, badai, atau gempa bumi. Bagaimanapun, tanggung jawab utama selama DR adalah mengembalikan keadaan seperti sebelum bencana. DRPT pada gilirannya mengatur dan mempersiapkan tim respon. DRRT untuk melaksanakan rencana DR jika terjadi bencana. Dan organisasi besar mungkin ada banyak DRRT berbeda yang masing-masing ditugaskan dengan aspek pemulihan yang berbeda. Bergantung pada ukuran organisasi, beberapa DRRT yang mungkin dibentuk organisasi termasuk tim manajemen DR yang mengordinasikan Departemen Hubungan Masyarakat dan Hukum, memberikan umpan balik kepada siapa saja yang menginginkan informasi tambahan terhadap upaya organisasi dalam pemulihan dari
dari bencana. Tim perangkat keras pemulihan komputer yang bekerja untuk memulihkan aset komputasi fisik apapun yang mungkin dapat digunakan setelah bencana dan memperoleh aset mengganti dan menyiapkan untuk memulai kembali operasi. Tim pemulihan jaringan bekerja untuk menentukan tingkat kerusakan pada kabel jaringan dan perangkat keras seperti hub, saklar, dan router, serta konektivitas internet dan internal. Tim pemulihan menyampaikan yang bekerja dengan tim lain untuk memulihkan aset informasi terkait penyampaian tetapi dapat dimasukkan sebagai bagian dari tim perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Dan tim pemulihan aplikasi yang bekerja untuk memulihkan program dan aplikasi penting. Tim manajemen data yang bekerja dengan pemulihan dan memulihkan data baik dari data transaksional, on-site, off-site, dan online. Tim kontak vendor yang bekerja dengan pemasukan dan vendor untuk mengganti bahan, peralatan atau layanan yang rusak atau hancur sebagaimana ditentukan oleh tim lain. Sebuah penilaian kerusakan dan tim penyelamatan ini adalah individu kasus yang memberikan penilaian awal tentang tingkat kerusakan, bahan, inventaris, peralatan, dan sistem di lokasi. Tim antarmuka bisnis yang bekerja dengan sistem organisasi untuk membantu pemulihan fungsi non-teknisi. Tim logistis yang bertanggung jawab untuk menyediakan tersedia ruang, bahan, makanan, layanan, atau fasilitas yang kemudian tim lain sesuai kebutuhan. Secara umum, organisasi akan menyatakan bencana ketika salah satu dari dua kriteria terpenuhi. Organisasi tidak dapat menahan atau mengendalikan dampak dari suatu insiden atau tingkat kerusakan atau kehancuran dari suatu insiden yang begitu parah sehingga organisasi tidak dapat disegera pulih darinya. Dalam modul pertama, saya membahas proses perencanaan CPNIST. Identifikasi kontrol pencegahan yang merupakan tindakan yang diambil untuk mengurangi efek gangguan bisnis dan sistem. Hal ini dapat meningkatkan ketersediaan informasi dan mengurangi biaya pemulihan bencana. Buat strategi pemulihan bencana yang menyeluruh yang akan memastikan bahwa sistem dan fungsi dapat dipulihkan dengan cepat dan efektif setelah terjadi gangguan. Kembangkan dokumen rencana pemulihan bencana yang harus berisi panduan dan prosedur terperinci untuk memulihkan sistem dan fungsi yang rusak. Pastikan pengujian rencana DR, pelatihan dan latihan. Menguji rencana mengidentifikasi kesengajaan perencanaan, sedangkan pelatihan mempersiapkan personel pemulihan untuk aktivitas rencana. Kedua kegiatan meningkatkan efektivitas rencana dan kesiapan secara keseluruhan. Pastikan pemeliharaan rencana DR. Rencana tersebut harus menjadi dokumen hidup yang diperbaharui secara berkala agar tetap terkini dengan meningkatkan sistem dan organisasi. Klarifikasi bencana. Metode klarifikasi bencana yang paling umum adalah mengevaluasi jumlah kerusakan yang berpotensi ditimbulkan oleh bencana. Biasanya dalam skala sedang, signifikan, atau kritis. Misalnya, bencana juga dapat diklarifikasi berdasarkan asalnya, seperti alam atau buatan manusia. Sebagian besar bencana termasuk dalam kategori alami,
tetapi beberapa dapat dikaitkan dengan asal-usul buatan manusia, seperti pembakaran, terorisme, serangan penolakan, layanan terdistribusi, atau ransomware. Bahaya yang menyebabkan kondisi bencana ini biasanya mencakup peristiwa alam seperti angin topan, kekeringan, kelaparan, degradasi lingkungan, pengundulan, serangan hama, dan penyebab buatan manusia seperti malware, peretas, karyawan yang tidak puas, dan masalah penyediaan layanan. Bencana ini biasa disebut sebagai bencana yang terjadi dengan cepat, karena terjadi secara tiba-tiba dengan sedikit peringatan, merenggut nyawa dan menghancurkan alat-alat produksi. Bencana yang terjadi dengan cepat dapat disebabkan oleh efek alam seperti gempa bumi, banjir, angin badai, tornado, aliran lumpur, atau oleh efek buatan manusia seperti serangan, penolakan layanan yang distribusikan secara besar-besaran, atau tindakan terorisme, termasuk terorisme dunia maya atau peretasan dan tindakan perang. Kebakaran adalah contoh insiden yang dapat meningkatkan menjadi bencana atau dimulai sebagai salah satu peristiwa ledakan. Misalnya, kebakaran dapat dikategorikan sebagai bencana alam apabila disebabkan oleh sambaran petir atau sebagai akibat ulah manusia apabila akibat pembakaran atau kecelakaan. Kebakaran merusak gedung yang menampung peralatan komputasi yang merupakan bagian dari sistem informasi dan organisasi. Juga mencakup kerusakan akibat asap dari kebakaran dan kerusakan air dari sistem sprinkler atau petugas pemadam kebakaran. Banjir dapat menyebabkan kerusakan langsung pada semua atau sebagian sistem atau bangunan yang menampung semua atau sebagian sistem. Dapat juga mengganggu operasi dengan mengganggu akses ke gedung yang menampung teknologi tersebut. Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan langsung pada semua atau sebagian sistem, atau lebih sering bangunan yang menampungnya. Petir dapat secara langsung merusak semua atau sebagian teknologi, organisasi, atau komponen distribusi dayanya. Hal ini juga dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan lain pada bangunan yang menampung teknologi informasi. Ini juga dapat mengganggu operasi dan mengganggu pengiriman rutin daya listrik. Tanah longsor dan longsoran salju dapat merusak semua atau sebagian teknologi organisasi Anda, atau kemungkinan besar bangunan yang menampungnya. Tornado atau badai angin kencang dapat secara langsung merusak semua atau sebagian teknologi organisasi atau kemungkinan besar fasilitas. Badai atau topan dapat secara langsung merusak semua atau sebagian teknologi organisasi atau lebih mungkin fasilitasnya. Tsunami atau gelombang pasang dapat secara langsung merusak teknologi organisasi dan kemungkinan besar bangunan tempat teknologi itu berada. Perencanaan bencana. Untuk merencanakan bencana, CPMT terlibat dalam skenario dan analisis dampak di sepanjang jalan, mengategorikan tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh setiap potensi bencana. Saat membuat skenario DR, mulailah dengan aset terpenting. Orang organisasi harus melatih karyawan mereka untuk memastikan bahwa operasi dan rasa normal dapat dipulihkan. Selain itu, rencana DR harus diuji secara berkala agar tim DR
dapat memimpin upaya pemulihan dengan cepat dan efisien. Elemen kunci yang harus dibangun oleh CPMT ke dalam rencana pemulihan bencana mencakup pendelegasian peran dan tanggung jawab yang jelas. Setiap orang yang ditugaskan ke tim DR harus menyadari tugasnya selama bencana. Beberapa anggota tim mungkin bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan layanan lokal seperti pemadam kebakaran, polisi, dan tenaga medis. Pelindungan data dan sistem berada di bawahnya ketika bencana mengancam kehidupan, kesehatan, atau kesejahteraan karyawan atau anggota masyarakat. Rencana pemulihan bencana harus merinci tanggung jawab setiap anggota tim seperti evakuasi aset fisik atau memastikan bahwa semua sistem dimatikan dengan aman untuk mencegah hilangnya data lebih lanjut. Implementasi alternatif untuk berbagai komponen sistem jika versi utama tidak tersedia. Komponen ini termasuk peralatan siaga baik yang dibeli, disewa, atau dibawa kontrak dengan agen layanan pemulihan bencana. Pengembangan sistem dengan kepastian terlebih, toleransi kesalahan pemulihan otomatis, dan fitur gagal aman memfasilitasi pemulihan cepat. Sebagai bagian dari kesiapan rencana DR, setiap karyawan harus memiliki 2 jenis kartu informasi darurat setiap saat. Yang pertama, daftar informasi darurat pribadi, orang yang memberitahu jika terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran terdekat, kondisi medis, dan bentuk identifikasi. Set kedua mencakup serangkaian instruksi tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi keadaan darurat. Ini adalah snapshot dari rencana pemulihan bencana yang harus berisi nomor kontak atau hotline untuk menelpon organisasi selama keadaan darurat, nomor layanan darurat yang untuk kebakaran, polisi dan medis, evakuasi, dan lokasi berkumpul seperti tempat penampungan badai, nama dan nomor koordinator pemulihan bencana, dan informasi lain yang diperlukan saat terjadi bencana. Peristiwa aktual pada suatu waktu dapat membanjiri rencana pemulihan bencana yang terbaik sekalipun. Tim respon pemulihan bencana akan mencoba menyelamatkan apa yang mereka bisa, kemudian bekerja untuk membangun operasi di lokasi baru. Ketika bencana mengancam kelangsungan hidup organisasi di lokasi utama, proses DR menjadi terintegrasi dengan proses kelangsungan bisnis yang akan saya jelaskan di modul berikutnya. Prosedur pemulihan bencana ini adalah bagian yang sangat penting yang mengurangi tugas khusus yang diberikan kepada personel kunci termasuk berbagai tim pemulihan bencana yang akan dilakukan jika terjadi bencana. Jika tugas-tugas ini berbeda menurut jenis bencana, mungkin berguna untuk membuat beberapa skenario, masing-masing mencantumkan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Bagaimana terakhir menjelaskan apa yang harus dicapai setelah bencana terjadi. Secara khusus dokumentasi apa yang diperlukan untuk upaya pemulihan, termasuk laporan asuransi wajib, foto-foto yang diperlukan dan format ditinjau setelah tindakan untuk menyertai rencana tersebut. Prosedur khusus harus dikembangkan untuk setiap tim pemulihan dan secara khusus menangani tindakan berikut: memperoleh otorisasi untuk mengakses fasilitas dan area yang rusak, memberitahu mitra bisnis internal dan eksternal yang terkait dengan organisasi, memperoleh perlengkapan kantor dan ruangan kerja yang diperlukan, memperoleh dan memasang komponen perangkat keras yang diperlukan, memperoleh dan memuat media cadangan, memulihkan sistem operasi kritis dan perangkat lunak aplikasi, memulihkan data sistem keadaan yang diketahui, menguji fungsionalitas sistem termasuk
kontrol keamanan, menghubungkan sistem ke jaringan atau sistem eksternal lainnya, dan mengoperasikan peralatan alternatif dengan sukses. Prosedur pemulihan harus ditulis dengan gaya langkah demi langkah yang lugas untuk mencegah kesulitan atau kebingungan dalam keadaan darurat. Tidak ada langkah prosedur yang harus diambil atau dihilangkan. Ringkasan week 5. Pembelajaran kali ini membahas bagaimana organisasi merencanakan kelangsungan operasi ketika operasi normal terganggu dan tidak dapat segera dilanjutkan di lokasi utama. Pertama, perencanaan kelangsungan bisnis menjelaskan bagaimana organisasi merencanakan kelangsungan operasi ketika ada gangguan. Kedua, waktu dan urutan kesinambungan bisnis menjelaskan bagaimana kesinambungan cocok dengan keseluruhan proses kontingensi. Ketiga, manajemen krisis menjelaskan bagaimana perusahaan bersiap menghadapi krisis ketika krisis itu muncul. Perencanaan kelangsungan bisnis. Perencanaan kelangsungan bisnis atau BCP adalah tindakan yang diambil oleh manajemen senior untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, rencana dan tim kontinuitas BC. Rencana kelangsungan bisnis adalah rencana terdokumentasi yang menunjukkan upaya organisasi untuk melanjutkan fungsi kritis ketika operasi di lokasi utama tidak lagi layak. Perencanaan kesinambungan bisnis adalah elemen perencanaan kontingensi dan paling baik dilakukan dengan menggunakan metodologi formal. Pendekatan yang disajikan dalam publikasi khusus 834 revisi 1 ini paduan perencanaan kontingensi untuk sistem informasi federal, termasuk panduan situasi yang membutuhkan kelangsungan bisnis. Langkah pertama dalam upaya kelangsungan bisnis adalah pengembangan kebijakan. Langkah kedua adalah pengembangan rencana. Pendekatan CP yang direkomendasikan NIST dapat disesuaikan dengan model 8 langkah untuk program kesinambungan bisnis. Dimulai dengan membentuk tim kelangsungan bisnis. Ketiga, mengembangkan pernyataan kebijakan perencanaan BC. Ini adalah kebijakan organisasi formal yang memberikan wewenang dan paduan yang diperlukan untuk mengembangkan rencana kesinambungan yang efektif. Seperti halnya proses kebijakan seluruh perusahaan lainnya, penting untuk memulai dengan visi eksekutif, meninjau analisis dampak bisnis. Mengembangkan rencana kelangsungan bisnis. Rencana kelangsungan bisnis harus berisi paduan dan prosedur rinci untuk menerapkan strategi BC di lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan paduan manajemen. Memastikan menguji rencana BC, pelatihan dan latihan, seperti yang dilakukan dengan rencana lainnya. Menguji rencana BC mengidentifikasi kesenjangan perencanaan, sedangkan pelatihan mempersiapkan personel pemulihan untuk aktivitas rencana. Terakhir, memastikan pemeliharaan rencana BC. Rencananya adalah dokumen hidup yang diperbaharui secara berkala agar tetap terkini dengan peningkatan sistem. Kebijakan khas BCA berisi bagian-bagian kunci, yaitu pernyataan tujuan yang menyediakan perencanaan dan koordinasi yang diperlukan untuk membuat merelokasi fungsi bisnis penting jika bencana melarang operasi lanjutnya di lokasi utama. Bagian ruang lingkup mengidentifikasi unik organisasi dan kelompok karyawan yang menerapkan kebijakan tersebut. Ini sangat berguna dalam organisasi yang secara geografis terbesar
atau membuat kebijakan yang berbeda untuk unit organisasi yang berbeda. Dalam organisasi yang lebih kecil, redundasi ini dapat dihilangkan karena banyak fungsi dilakukan oleh kelompok individu yang sama. Persyaratan sumber daya organisasi dapat mengalokasikan sumber daya khusus yang mengembangkan dan implementasi rencana BC. Persyaratan pelatihan. Bagaimana ini menetapkan persyaratan pelatihan untuk berbagai kelompok karyawan. Waktu dan urutan keseimbangan bisnis. Rencana DR biasanya berfokus pada pemulihan sistem setelah bencana terjadi dan karena itu terkait erat dengan rencana kelangsungan bisnis. Rencana BC terjadi bersamaan dengan rencana DR ketika kerusakan besar atau jangka panjang membutuhkan lebih dari sekedar pemulihan informasi dan sumber daya informasi. Selanjutnya, setiap komponen berperan pada waktu tertentu dalam kehidupan suatu insiden atau bencana. Setelah bencana terjadi, langkah pertama seperti yang ditunjukkan sebelumnya adalah manajemen sampai pada kesimpulan bahwa rencana pemulihan bencana harus diaktifkan. Fasilitas, teknologi, dan sumber daya organisasi lainnya tidak diperiksa sampai setelah ancaman bencana selesai, baik alami maupun buatan manusia. Perencanaan pemulihan bencana selesai baik alami maupun buatan manusia, termasuk memberitahukan karyawan untuk berlindung di tempat atau mencari perlindungan di tempat yang aman, yang mungkin berarti memberitahu karyawan untuk tinggal di rumah sampai pemberitahuan lebih lanjut. Setelah rencana BC diaktifkan, tergantung pada strategi mana yang telah dipilih organisasi. Bagaimana dari tim respon BC, yang dikenal dalam istilah militer sebagai pihak lanjut pergi ke situs alternatif yang dijelaskan dalam rencana BC dan mulai mengordinasikan pengaturan operasi. Bagian dari rencana BC adalah untuk menentukan fungsi bisnis penting mana yang akan didirikan di lokasi alternatif yang dapat didukung oleh karyawan yang bekerja dari rumah dan yang perlu ditunda sampai setelah organisasi sepenuhnya. Langkah-langkah yang diambil dalam analisis dampak bisnis akan membantu organisasi menentukan fungsi penting mana yang akan dibutuhkan selama periode semester ini, dan karyawan serta sumber daya lainnya mana yang diperlukan untuk mendukung fungsi ini. Organisasi dapat berisiko saat bekerja di situs alternatif karena situs alternatif mungkin tidak memiliki tingkat perlindungan yang sama untuk akses informasi. Selama kontingen seperti ini, penggunaan komputasi yang dijelaskan sebelumnya menjadi sangat berharga. Setelah situs utama telah sepenuhnya pulih, organisasi pindah kembali ke kantor mereka dan tim yang sama yang berfungsi sebagai pihak lanjutan tetap tinggal untuk melepaskan fasilitas dan properti dan teknologi sewaan lainnya kembali ke pemilikan pembersihan situs secara efektif. Manajemen krisis. Manajemen krisis atau CM adalah serangkaian upaya perencanaan dan mempersiapkan organisasi untuk menangani potensi cedera manusia, terutama emosional atau hilangnya nyawa akibat bencana. Sementara beberapa organisasi memasukkan manajemen krisis sebagai bagian dari rencana DR, perlindungan kehidupan manusia dan citra organisasi merupakan prioritas tinggi, sehingga mungkin layak mendapatkan komitmen, kebijakan, dan rencananya sendiri. Dengan demikian, organisasi harus membentuk tim perencanaan manajemen krisis CMPT yang kemudian mengorganisir tim respon manajemen krisis CMRT, tim tangkap pemulihan bencana yang sesuai bekerja sama dengan CMRT untuk memastikan komunikasi yang lengkap dan tepat waktu selama bencana.
Koordinasi dengan layanan darurat jika seorang terluka atau terbunuh selama bencana. Tim respon CM akan bekerja sama dengan petugas pemadam kebakaran, polisi, unit tangkap medis, dan palang merah untuk memberikan layanan yang tepat kepada semua pihak yang terkena dampak secepatnya mungkin. Daftar nama peringatan sangat penting untuk memberitahu dan melacak personel selama krisis atau bencana. Ada beberapa pendekatan untuk meningkatkan daftar nama. Untuk pendekatan sederhana adalah pendekatan desentralisasi dan pendekatan terpusat. Dalam pendekatan desentralisasi juga dikenal sebagai pendekatan hierarkis. Seorang dalam organisasi memberi tahu eksekutif peringatan tertinggi yang dapat mereka capai. Dalam pendekatan terpusat, satu individu atau tim individu bertanggung jawab untuk menghubungi semua orang dalam organisasi. Ini memastikan bahwa ada kemungkinan berkurang seseorang tidak mendapatkan pemberitahuan tetapi cenderung lebih lambat daripada pendekatan desentralisasi. Solusi terbaik jelas adalah sistem notifikasi otomatis. Fungsi kedua dari sistem ini adalah kemampuan untuk melakukan pelacakan personel atau jumlah karyawan yang disebut sebelumnya. Setelah seorang karyawan menerima pemberitahuan dari sistem jenis ini, mereka dapat merespon dengan beritahu organisasi bahwa mereka telah menerima pesan dan bahwa mereka baik-baik saja. Setelah keadaan darurat berlalu, sistem dapat mengirim pesan yang jelas memberitahukan semua orang bahwa aman untuk kembali bekerja atau kembali ke kehidupan mereka. Metodologi untuk kebijakan CM dan perencanaan CM dapat mengikuti pendekatan dasar yang sama seperti kebijakan dan direncanakan pemulihan bencana, tetapi mereka harus menyertai konten tambahan yang berfokus pada prosedur pemberitahuan, keselamatan personel seperti area penampungan, rencana evakuasi, informasi kontak atau untuk layanan darurat, dan sejenisnya. Seperti semua upaya organisasi, interaksi menghilangkan peningkatan. Sebuah komponen penting dari metodologi yang disajikan adalah perbaikan proses yang berkesinambungan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.